Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dan kepada yang terhormat Bapak Guru Amir Putra SGZ MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah sore sore kali ini. Baik, perkenalkan pertama-tama nama saya Muhammad Ahmad Febriansyah dan bertugas sebagai moderator pada sore hari ini. Dan adapun tugas yang akan kami bahas yaitu ada metabolisme gizi, glikolisis. Kemudian teman kelompok saya yang akan membawakan materi yaitu ada 5 orang, yaitu Saudara Ririn Tiro Syahbani, ada Zulfa Irna Jayasti, Saudari Rosnaini, Sulistia, dan Imi Impiani. Oke, baik. Langsung saja untuk masuk ke materi pertama, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Pada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari glikolisis. Glikolisis adalah jalur metabolik di mana glukosa, gula 6 karbon dipecah menjadi dua molekul pirufat, menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, dan NADH. Proses ini terjadi di sitoplasma sel dan tidak memerlukan oksigen. Meskipun merupakan bagian dari metabolisme anaerob maupun aerob. Yang kedua ada fase-fase glikolisis. Fase yang pertama yaitu fase investasi energi. Pada langkah pertama, jalur ini menggunakan energi. Dua molekul ATP digunakan untuk menfosforilasi glukosa dan turunannya untuk mempersiapkan mereka dipecah menjadi dua molekul 3 karbon. Yang kedua ada fase pengembalian energi. Pada fase ini, 5 langkah berikutnya energi dihasilkan. Molekul 3GP mengalami serangkaian reaksi yang menghasilkan ATP dan NADH. Kepada pemateri kedua, Saudari Zulfa Irna Jayasti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah fase investasi energi. Nah, langkah pertama itu ada fase fosforilasi glukosa oleh enzim heksokinase atau glucokinase di hati menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian fase kedua ada konversi glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim isomerase. Kemudian fase ketiga ada fosforilasi lebih lanjut oleh enzim fosforo fosforufruktokinase 1 atau PFK1. Jadi fruktosa 1 6 bis fosfat. Kemudian langkah pengaturan utama. Nah, fase keempat yaitu fruktosa 1 ada 6 bis fosfat dipecah oleh aldolase menjadi dua molekul 3 karbon yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3 fosfat atau G3P. Kemudian ada DHAP dikonversi menjadi G3P sehingga dua molekul G3P diproduksi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah fase pengambilan energi. Nah, ya di sini yang pertama itu ada oksidasi G3P menjadi 1,3 bisfosfoglycerat oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase menghasilkan NADH. Kemudian langkah kedua yaitu fosforilasi substrat yang menghasilkan ATP atau dua molekul ATP per G3P. Pada langkah fosfogliserat kinase dan pirufat kinase. Nah, langkah yang terakhir yaitu produksi akhir dari glikolisis adalah dua molekul pirufat. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zulfa Irna Jayasti kepada penyampaian materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Rosnaini. Kepada Saudari dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil energi.
Secara keseluruhan, glikolisis menghasilkan yang pertama 2 ATP atau tempat dihasilkan 2 di belakang pada fase awal. Yang kedua, 2 NADH atau yang dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak ATP dalam kondisi aerob. Yang ketiga, 2 molekul pirufat atau yang dapat memasuki siklus asam sitra dalam kondisi aerob atau diubah menjadi laktat dalam kondisi anaerob. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itu tadi penyampaian materi dari Saudari Rosna ini. Kemudian pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sulistia. Kepada Saudari dipersilakan. Di sini ada bagan glikolisis dan jalur terkait. Nah, di sini ada dari 1 sampai 10 itu namanya jalur glikolisis. Contohnya seperti glukokinase atau hekokinase. Reaksi ini pertama terjadi di jaringan seluruh tubuh untuk hekokinase dan di hati atau pankreas untuk glukokinase. Nah, glukosa dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan ATP. Nah, reaksi yang 11 itu namanya metabolisme anaerob. Nah, contohnya seperti laktat dehidrogenase. Dalam kondisi anaerob, pirufat dikonversi menjadi laktat untuk meregenerasi NAD+, memungkinkan glikolisis berlanjut meskipun tidak ada oksigen. Dan kemudian ke reaksi 12 sampai 14 itu namanya metabolisme alternatif glukosa. Nah, contohnya seperti fosfoglukomutase, mengubah G6P menjadi glukosa 1-fosfat. Ini langkah awal dalam glikogenesis. Kemudian reaksi 15 sampai 17 itu namanya metabolisme galaktosa. Contohnya galaktokinase. Galaktosa diubah menjadi galaktosa 1-fosfat menggunakan ATP. Kemudian yang terakhir ada reaksi 18 sampai 22, namanya itu metabolisme fruktosa. Nah, hekokinase. Di jaringan tertentu, fruktosa dapat dimetabolisme langsung seperti glukosa menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Itu tadi penyampaian materi dari Saudari Sulistia. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Saudari Imi Impriani. Kepada Saudari dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi glikolisis. Nah, beberapa enzim utama yang mengatur jalur glikolisis meliputi yang pertama itu ada heksokinase atau glukokinase, yaitu diatur oleh konsentrasi glukosa dan produk glukosa 6-fosfat. Lalu yang kedua itu ada fosforfruktosikinase atau PFK1, yaitu langkah pengaturan utama yang dihambat oleh ATP dan dilakukan oleh AMP. Lalu ada yang terakhir, ada pirufat kinase yang diatur oleh ATP dan fosforilasi protein. Lalu ada signifikan nutrisi. Glikolisis penting dalam nutrisi karena menyediakan energi langsung untuk sel, terutama ketika pasokan oksigen terbatas. Ini juga berfungsi sebagai titik masuk untuk metabolisme karbohidrat serta berinteraksi dengan jalur lain seperti gluconeogenesis dan siklus asam citra. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Adapun kesimpulan pada kesempatan kali ini atau pada materi yang telah kami bawakan, yaitu glikosis adalah jalur metabolik penting di mana glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat, menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Proses ini berlangsung di sitoplasma sel dan tidak memerlukan oksigen, sehingga dapat dalam kondisi anaerob. Glikosis adalah langkah awal dari respirasi seluler dan juga berfungsi sebagai sumber energi cepat, terutama untuk jaringan yang kekurangan oksigen, seperti otot dan saat latihan intens. Hasil akhir dari glikolisis ini adalah menyediakan bahan baku penting untuk jalur metabolik lain seperti siklus Krebs dan fermentasi. Baik, saya rasa sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini teman-teman bisa menambah wawasan atau memiliki wawasan lebih luas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.